Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ananda Devi dengan NPM 2013041006. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan metode asinkron dengan alternatif metode pembelajaran pedati. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh pelosok tanah air saat ini, termasuk Indonesia, telah mengubah tatanan di banyak bidang, termasuk pendidikan. Proses pelaksanaan pembelajaran yang biasanya tatap muka, maka dengan adanya pandemi saat ini harus beralih ke sistem pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan di rumah secara online dengan memanfaatkan teknologi internet, dan tentunya masih terdapat kelemahan-kelemahan atau tantangan dalam proses pelaksanaannya. Kehadiran teknologi komputer dan jaringan sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran, sehingga perlu dilaksanakannya pengoptimalan. Menurut Smaldino mengatakan bahwa istilah pembelajaran berbasis komputer yang menggunakan jaringan internet disebut dengan online learning. Oleh sebab itu, hadirlah pembelajaran online yang memadukan dengan pembelajaran tatap muka yang disebut dengan blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang memadukan strategi-strategi dalam pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron guna menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan optimal. Oleh sebab itu, untuk memecahkan permasalahan pendidikan, perlu diadakannya sebuah rancangan pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan adanya sistem pembelajaran, hal tersebut dapat membantu peserta didik menciptakan pembelajaran berkualitas. Salah satu faktor pendukung bagi siswa untuk dapat menanggapi setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan kegiatan merancang kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan faktor pengaruh keberhasilan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abetia Cairani dengan nomor pokok mahasiswa 2013041050. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang materi pengertian dari desain pembelajaran. Terdapat dua tokoh yang telah menyatakan tentang desain pembelajaran, yaitu yang pertama ada Sells dan Ritchie pada tahun 1994. Mereka berpendapat bahwa desain pembelajaran merupakan suatu proses yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian yang bersifat terorganisasi. Sedangkan menurut Dick and Carey pada tahun 1992 berpendapat bahwa desain pembelajaran merupakan mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Maka berdasarkan pendapat di atas, dapat kelompok kami simpulkan bahwa pengertian dari desain pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran guna dapat berjalan dengan baik dan tepat. Salah satu desain pembelajaran yang beragam dan menarik adalah desain pedati. Baiklah rekan-rekan, pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian informasi guna menambah kemampuan siswa. Pembelajaran online adalah model pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan sejak pertengahan tahun 1960-an oleh universitas terbuka di Amerika Serikat dan juga Inggris. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu alternatif bagi guru agar mengajar pembelajaran tetap dapat dilaksanakan. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini mempunyai berbagai macam desain. Kalk dan Senamo pada tahun 2005 menjelaskan desain merupakan upaya merencanakan sesuatu secara hati-hati sebelum melakukan pengembangan. Desain pembelajaran jarak jauh juga beraneka ragam, salah satunya adalah desain pedati. Pedati merupakan singkatan dari pelajari, dalami, terapkan, serta evaluasi. Desain pedati menurut Uwais Anis Hairuman pada tahun 2017 halaman 17 adalah menggambarkan suatu prosedur kerja secara sistematis dan juga logis, serta memiliki unsur-unsur ataupun komponen yang jelas dan berhubungan satu sama lain. Pedati dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang suatu sistem pembelajaran blended. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NPM 2013041038.
saya akan memaparkan materi mengenai 4 langkah desain pedati. Yang pertama, merumuskan capaian pembelajaran dengan cara memilih, menentukan, dan berorganisasikan materi, memilih dan menentukan strategi pembelajaran, memilih dan menentukan evaluasi hasil belajar, serta memonitor dan mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran, sebuah upaya menentukan dan mengelompokkan materi pembelajaran ke dalam pokok bahasan, subpokok bahasan, dan pokok-pokok materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran, sebuah upaya menentukan apakah capaian dan pokok atau subpokok bahasan tertentu akan dapat dicapai melalui strategi pembelajaran asinkron atau sinkron. Yang keempat atau yang terakhir yaitu merancang aktivitas pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran asinkron mandiri adalah suatu metode pembelajaran yang dapat dilakukan siswa secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinisiatif sendiri untuk menentukan kebutuhan dan tujuan belajar mereka. Selain itu juga, siswa juga dapat mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan menerapkan strategi belajar, serta mengevaluasi hasil belajarnya secara mandiri. Metode pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan memperhatikan suatu objek belajar dalam berbagai jenis. Media yang digunakan dalam metode ini dapat melalui televisi, radio, web, email, YouTube, dan lain-lain. Namun, setiap metode sudah pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya. Begitupun metode pembelajaran asinkron mandiri ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puspita Ningrum, NPM 2013041054. Saya akan memaparkan kekurangan dan kelebihan metode asinkron. Setiap pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sama halnya dengan metode pembelajaran asinkron. Pembelajaran asinkron memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari asinkron adalah fleksibel bagi guru dan siswa. Yang kedua, proses belajar dan mengajar dapat disesuaikan dengan kecepatan dan kondisi masing-masing. Yang ketiga, mendorong siswa dan guru untuk berpikir lebih mendalam sebelum mengutarakan pendapat melalui forum diskusi. Dan yang terakhir, melatih siswa agar berpikir lebih tinggi. Selain memiliki kelebihan, metode pembelajaran asinkron mandiri memiliki kekurangan. Antara lain yang pertama, terdapat keterlambatan dalam interaksi yang membuat guru dan siswa merasa kurang dekat. Kekurangan yang kedua yaitu adanya kemungkinan terjadi perbedaan pemahaman materi karena kurang interaksi yang berlangsung. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran telah ditetapkan. Implementasi desain pedati pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Sebelum masuk pada desain pedati, guru telah menyiapkan materi pembelajaran yang dapat diakses dengan menggunakan suatu media digital atau disebut dengan materi digital. Materi digital tersebut dapat berupa teks, audio, video, animasi, simulasi, maupun games. Setelah materi dibagikan kepada siswa, guru dapat merealisasikan desain pedati sebagai berikut. Yang pertama, pelajari. Pada tahap pelajari ini, guru menginstruksikan kepada siswa agar membaca materi yang sudah dibagikan sehingga siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam materi sebagai bentuk pemahaman. Yang kedua, pada tahap ini, guru menginstruksikan ulang kepada siswa agar membaca dan mempelajari kembali materi yang diberikan atau disebut juga dengan mendalami materi. Yang ketiga, terapkan. Pada tahap ini, guru menginstruksikan siswa untuk mencoba menerapkan apa yang telah dipelajari dengan mengerjakan tugas daring yang diberikan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dilaksanakan oleh siswa dengan mengerjakan evaluasi dalam teks. Bentuk tes bisa saja objektif seperti pilihan ganda, pilihan jamak. Dalam bentuk lain disajikan melalui media online. Segala bentuk ini dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi yang menunjang untuk melakukan evaluasi. Dengan menerapkan pembelajaran pedati, guru dan siswa dapat menyelesaikan aktivitas pembelajaran dengan baik karena desain pedati ini bersifat fleksibel dan sangat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar kepada siswa selama pembelajaran
jarak jauh berlangsung. Dengan demikian, guru dapat menggunakan desain pembelajaran pedati untuk mengefisienkan waktu agar pembelajaran tetap berlangsung dengan efektif. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rifa Mufliha Asnawati dengan nomor pokok mahasiswa 2013041008 akan memaparkan simpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, yakni mengenai desain pembelajaran online. Adanya pandemi COVID-19 sangat menyulitkan kegiatan pembelajaran. Adapun pada saat ini teknologi pembelajaran sangat membantu dunia pendidikan di Indonesia. Maka perlu diadakannya pengoptimalan penggunaan teknologi untuk kembali memulihkan kecacatan sistem pembelajaran di Indonesia. Kemudian kegiatan pembelajaran dirancang menjadi sistem online learning. Lalu hadirlah pencampuran pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka yang disebut dengan blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang memadukan strategi-strategi dalam pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron guna menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan optimal. Adapun dalam sistem pembelajaran blended terdapat beraneka ragam desain pembelajaran. Salah satunya adalah desain pedati. Pedati merupakan singkatan dari pelajari, dalami, terapkan, serta evaluasi. Pedati dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang suatu sistem pembelajaran blended. Melalui desain pembelajaran pedati, guru dan siswa dapat menyelesaikan aktivitas pembelajaran dengan baik. Karena desain pedati ini bersifat fleksibel dan sangat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar kepada siswa selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.